Main malam, main malam. Ya, biasa. Biduan terakhir. MC aja manggil udah. Siapa lagi nih ya? Bismillah. Alhamdulillah. Allazi amarna bisyukril walidaini wal ihsani ilaihima wastina'il ma'rufi ladaihima asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-ghafurur rahima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nukilat fi qaulil ulama birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Guru-guru saya yang saya hormati, para kiai, para habaib, spesial Sohibul Bait Bapak Haji Abdullah Syafi'i Matasan, yang saya datang ke sini saya iri karena rumahnya gede. Saya pengen kayak dia, tapi kayaknya mic-nya begini mic-nya udah malam. Mic-nya udah malam. Ya, tungguin. Sedikit aja, siapa orang yang menghormati emak bapaknya nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Saya ulangin. Ya, siapa orang yang menghormati emak bapaknya nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Siapa orang yang doain emak bapaknya nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya nanti dia punya anak bakal berbakti kepadanya. Jadi hari ini sekarang kita pegang dada, kita udah jadi orang tua. Karena kita udah punya anak. Ya bang, ini simpel aja, pengen buru-buru sebetulnya ini. Ya, cuman nggak enak kan sama teman. Mana lampu buat ngobrol, kodok dibawa ke sini lagi. Sampai mata, sampai buah ilah. Buset sentimen, letting sentimen. Gue lagi ngomong lak-lakan gue di center. Ya, saya ulangin dikit lagi. Sekarang ibu disebut bapak, kita disebut anak. Ternyata anak dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Ya, anak disebut anak keluar dari rahim emaknya. Emak keluar dari emaknya, emaknya keluar dari rahim emaknya. Jadi kita nggak ada orang tua kita, nggak bakal ada kita. Karena disebut anak kalau dia keluar dari rahim emaknya, berarti itu anaknya. Sebab yang keluar dari peralon itu curut namanya. Biar jelas. Ya, yang keluar dari lubang bambu nying namanya. Nah, kita disebut anak karena keluar dari rahim orang tua kita. Jadi kalau hari ini kita pengen kaya, kita pengen bagus rumah tangga, kita pengen cakep usaha kita pengen banyak duit, jangan ngelawan sama orang tua. Kalau hari ini kita nggak kaya-kaya juga, berarti kita pernah bikin kesel orang tua. Marahnya orang tua itu ilmu buat kita. Kenapa sampai sekarang kita masih susah aja? Bisa jadi waktu orang tua kita lagi ngomongin kita kabur. Kira-kira begitu. Sekarang pegang dada abang. Kita udah jadi bapak dari anak-anak kita. Ya. Anak nakal tergantung emak bapaknya karena anaknya. Jadi kalau anak nakal jangan ditamparin itu anak, karena anak nakal, anak badung bisa jadi karena emak bapaknya. Persis banget kelakuannya kayak babanya. Persis banget kelakuan kayak emaknya. Jadi anak kita badung bisa jadi karena kelakuan kita. Ya. Oh, nih anak badung banget, persis banget kayak tetangga. Bisa jadi bapaknya sering mampir di situ.
Emaknya nggak tahu, kalingan triplek. Ya. Jadi hari ini kita pegang dada kita, sekarang kita jadi orang tua. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Contoh di masjid sekarang sama dulu beda. Dulu kita di barisan paling belakang. Sekarang kita duduk di masjid barisan paling depan. Artinya kita udah jadi pengganti orang, karena orang tua kita udah pada enggak ada. Ya. Kita sekarang udah tua. Dulu kita masih jadi anak punya orang tua. Orang tua kita punya orang tua. Orang-orang tua kita semuanya orang-orang tua. Mau ngapain lagi? Ada aja yang Jakarta. Ya. Ini dipas-pasin aja lah. Dipas-pasin aja, namanya udah kemalaman. Ya, kita mah dikit aja. Hari ini kita udah jadi orang tua. Abang saya sama, kita semua sama nih. Udah jadi bapak-bapak. Makanya gampang, pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji, segitu doang. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Termasuk pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh, segitu doang. Kenapa anak kita nyusulin ke empang? Karena bapaknya demen itu doang. Ya. Biar kata ditabokin itu anak, tetap aja emang bapaknya sering ke empang, mancing anaknya nyusulnya ke, nggak bakal bapaknya mancing just susulin ke masjid. Ya. Jadi hari ini saya cemburu sama Haji Abdullah Syafi'i Matasan. Bikin haul segini luar biasanya. Saya aja yang artis belum sanggup. Duitnya banyakan dia. Ya. Artinya dari zaman babanya orang baik, min ahlil khair, amin. Buktinya bukan hanya ke keluarga, sampai kebun binatang masjidnya ngadep ke sono. Ya, baik ini. Bisa jadi anak-anaknya pada baik. Karena bapaknya orang baik. Saya begini bukan karena saya, karena bapak saya orang benar. Cuman saya sebagai anak enggak jelas. Ya, suruh ngaji ke sono, suruh ngaji jadi artis. Ya, ketemu Parto, ketemu Eko, tuh. Cakep Eko, politikus. Dia teriak, buat rakyat, buat rakyat. Saya nyaut, rakyat yang mana? Gua aja temen lu enggak dibagi. Parto syuting mulu. Kata orang, Haji Akrim sekarang udah bener ceramah terus, jarang syuting. Gua bukannya udah bener. Kenapa gua nggak syuting sama dia? Gua nggak diajak. Likulli syai'in maziyah, artinya setiap sesuatu punya kelebihan. Beruntung bapak kita cakep. Nyuruh ngaji, nyuruh sekolah, nyuruh pesantren. Kayak Sohibul Bait, anaknya tadi tuh. Dawafi, ceramah, pakai bahasa Arab. Saya dengerin dari jauh, saya ngerasa kayak lagi khotbah Jumat di Timur Tengah. Lah saya kagak bisa. Emang pesantren yang nggak jelas. Ya. Bener ngikut pesantren, kiai buka kitab, ngikut buka kitab. Kiai tutup kitab, ngikut saya tutup kitab. Ya alhamdulillah pulang mondok bisa buka tutup doang. Kiai bilang buka halaman depan, saya mau lari ke halaman depan, udah pada bubar nggak ada orang. Cuman sebego-begonya kita kalau relnya masih nempel sama orang tua kita nggak bakal susah. Karena kunci hidup pengen senang urusan dunia, jangan ngelawan sama orang tua. Kenapa disebut anak durhaka? Itu cerita dari zaman maling kundang sampai maling motor, durhaka terus dia itu. Karena nggak dengerin apa kata babanya. Benar. Haji Abdullah Syafi'i cakep. Sekali lagi saya bilang, saya yang udah tuaan cemburu sama dia. Anaknya cakep. Urusannya bagus. Saudara-saudaranya pada cakep. Saya di keluarga enggak cakep-cakep dari dulu. Ya, jangan kata saudara. Orang tua aja gedeg ngeliat saya.
Saking susahnya. Tapi Allah angkat derajatnya tuh. Alhamdulillah saya abang bisa jadi artis main ngelaba. Dari zaman susah sempak bolong yang di depan saya putar ke belakang. Sampai sekarang yang di belakang saya putar ke depan. Sampai sekarang saya banyak banget sempak di rumah. Artinya berubahnya kita. Karena disakitin, karena disinggung sama keluarga, disinggung sama masyarakat, dikatain nama orang. Bisa jadi kalau kita direndahkan orang serendah-rendahnya, itu cara Allah mau ngangkat derajat kita setinggi-tingginya. Abang nonton cerita tukang es? Abang dengar itu cerita tukang es yang viral? Bisa jadi dia dibegitukan, itu cara Allah mau ngangkat derajat dia setinggi-tingginya. Lah banyakan dia duitnya kadang sama kita. Benar. Cakep tuh adilnya Allah buat kita. Jadi kalau hari ini saudara kita gedeg sama kita. Kalau hari ini saudara kita sirik sama kita. Kalau hari ini orang lain ngerendahin kita. Bisa jadi ini cara Allah bakal ngangkat derajat kita setinggi-tingginya. Kelihatannya miskin. Ntar lama-lama blangsak pisan. Bukan maksudnya kalau kita syukurin yang kelihatannya orang biasa, besok jadi orang-orang luar biasa. Bang, kalau saya cerita nih, saya nggak mau ceramah dah. Udah masih ada lagi? Ada kiai kita? Ada. Iya, ada kiai guru kita Al-Mukarram, Kiai Pak Rudin Al-Bantani. Ada Kiai Haji Munawir Asli. Ada guru kita Kiai, kayaknya udah pulang separuh dah. Udah pulang separuh kayaknya. Udah segitu aja. Saya nggak tahu temanya apa. Tapi yang jelas mudah-mudahan kita ketularan sama Haji Abdullah Syafi'i. Besok kita punya PR, kita juga pengen bikin haul seperti ini. Amin. Kita harus kesinggung orang tua kita nggak pernah mikirin. Berapa banyak orang tua nangisin anak siang malam. Tapi ada nggak anak yang nangisin orang tua siang malam? Yang gedeg, yang kesel sama orang tua siang malam ngalamin. Hari ini abang pelan-pelan ntar. Kalau kita galak sama orang tua kita, jangan salahin besok kalau anak kita galak sama kita. Kalau hari ini kita punya anak nakal, galak sama kita, nggak ngargain kita. Bisa jadi kemarin kita waktu jadi anak, kita punya orang tua juga nggak deket-deket banget sama orang tua kita. Pulangannya nggak jauh-jauh. Pohon pisang 3 kali ditebang tetap keluar pohon pisang. Nggak bakal keluar pohon duren. Ya benar. Pohon pisang ditebangin 3 kali ditebangin keluarnya pohon rambutan, berarti yang nebang udah nggak jelas. PA kali dia. Ya, mudah-mudahan ada rahasia-rahasia Allah nanti. Kalau kita kuatkan keinginan, insya Allah. Kalau kita punya keinginan, Allah tolong, manusia tolong. Malam hari ini boleh kita cemburu sama Haji Syafi'i, boleh. Karena beliau punya orang tua. Sampai hari ini sudah 11 tahun tetap bikin haul. Bapak Haji Matasan bin Bapak Haji Sairun. Ibu Hajah Masitoh bin ntar saya kasih tahu, saya lupa. Sama abang, kalau hari ini kita bikin haul di rumah saudara kita Haji Syafi'i, besok insya Allah abang-abang dapat rezeki. Amin. Kita bikin niatin haul buat orang-orang tua kita. Undang saya. Ya. Kalaupun enggak juga saya datang. Ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi hari ini ketersinggungan kita Allah jawab, karena dari awal maulid, wirid, maulid, tawasul, manakib, apalagi itu teknis orang-orang soleh ngerayu Allah. Mudah-mudahan kita ketularan, kita kumpul malam hari ini, Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Yakin kita kumpul dengan kiai bawa barokah. Yakin kita kumpul dengan para orang-orang soleh bawa barokah. Mudah-mudahan nempel keberkahan kita pulang dari sini, sehingga Allah bukakan rezeki buat kita yang sebanyak-banyaknya. Besok bisa bikin haul sama seperti Bapak Haji Syafi'i bikin haul buat almarhum, almarhumlah Bapak Matasan bin Bapak Sairun dan Ibu Hajah Masitoh binti bapaknya Truno Sumito. Dah, mudah-mudahan kita ketularan dah abang. Saya nggak ceramah, saya juga nggak jelas mau ngapain tadi.
Karena saya lihat banyak kiai-kiai, cuman karena Haji PI teman saya, sahabat saya datang, saya tungguin. Sebetulnya tadi udah cakep, Habib udah muhasabah, tinggal tutup doang. Cuman karena emang mungkin teman kali, jangan sampai kita dikasih duit nggak ada kerjaannya. Jangan kita diteng-tengin parcel tapi nggak ada bahasanya. Mungkin itu saja barangkali dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yakinkan diri kita seyakin-yakinnya bahwa ke depan mudah-mudahan kita jadi orang-orang tua yang soleh dan punya anak seperti harapan orang-orang tua kita, anak-anak kita yang soleh dan solehah. Salam sayang dan hormat saya. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.